Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Quraisy. Tetapi di sini Habib Bahar memotong ceramah tersebut karena beliau takut, karena beliau katanya lagi kasus dilaporkan ke polisi. Oke, kita lihat saja ke videonya. Kemarin viral ceramah saya membahas tentang satu hadis. Apabila para ulamanya mencari para pejabat, menjilat kepada para pejabat, faqad khanur rasul, mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ada kita lihat ulama seperti itu, langsung jauhi dan tinggalkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang menjilat ada atau tidak? Kira-kira ikutin atau tinggalkan? Ikutin atau jauhkan? Ikuti atau tinggalkan? Jadi seperti itu. Saya sebutlah ada salah satu orang tersinggung, banci, ngelaporin saya dilapor. Siapa orangnya, sebutkan. Udah beb, antum nih juga. Nggak apa-apa lah, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Jangan takut, sebutkan. Enggak. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Sekali. Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Ya, kalaupun masuk penjara dinikmati saja, betul? Nggak ada. Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang hadis, ada bilang makalah. Ya, perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Ya Quraisy, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi Muhammad. Gak ada yang salawat nih. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ma'athiri wal amjad. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus kakanda saya Asadullahi wa Rasulih Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya, Allah angkat penyakitnya, Allah bahagiakan dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Sebelum saya membahas tentang Isra dan Mi'raj, sedikit saya ingin menggambarkan Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Diceritakan ketika perang Khaybar. Tahu nggak? Pernah dengar nggak perang Khaybar? Bu, pernah dengar perang Khaybar tidak? Pak, pernah dengar perang Khaybar atau tidak? Perang Khaybar ini perang yang begitu dahsyat. Pasukan umat Islam yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika berhadapan dengan musuh, pimpinan daripada kaum Yahudi pada saat itu bernama Marhab. Marhab berkata di hadapan Sayyidina Ali, "Wahai Ali, engkau ini sangatlah muda, engkau anak kecil." Pada saat itu memang Sayyidina Ali masih berumur 20 tahun, masih muda.
Lalu Marhab mengatakan, wahai Ali, engkau bagaikan singa betina yang sangat mudah aku bunuh seketika, katanya Marhab. Mendengar itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, perkataan inilah yang layak untuk dinisbatkan kepada guru kita Habib Bahar bin Ali bin Smith. Apa kata Sayyidina Ali? Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, ana alal a'adi mithla rihin sarsarah. Wahai Marhab, ketahuilah aku dinamakan oleh ibuku Haidarah, singa yang begitu gagah. Ana alal a'adi mithla rihin sarsarah, aku kalau sudah berhadapan dengan musuh, aku seperti angin puting beliung yang cepat menghancurkan musuh-musuh. Lalu beliau lanjutkan, adribukum darban aqtuluk atan au asyarah. Jikalau sekali pedangku ini terhunus, 7 sampai 10 di antara kalian langsung mati, meninggal dunia. Begitulah gambaran Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ia tidak akan pernah mundur melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ia diancam dengan penjara, ia semakin membara. Ia dipenjara, diancam dengan pembunuhan, justru ia semakin melawan. Begitulah darah Sayyidina Ali ada pada dirinya, membuat gemetaran para musuh-musuhnya. Kalau begitu saya tanya, Habib Bahar pemberani atau tidak? Siap ikut jalur Habib Bahar? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kejahatan? Takbir! Begitulah Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Makanya kita peringatkan kepada bazar-bazar, musuh-musuh Islam yang selalu menyudutkan Islam, menghina Nabi. Jangan beraninya lewat sosmed. Tentukan saja tanggal mainnya, tentukan sanggal saja tempatnya. Dimanapun kalian berada, demi Allah, kami para pecinta Habib Bahar akan memakan kalian semua. Betul? Siap melawan kejahatan, siap melawan kezaliman. Takbir! Mereka pakai pedang, lawan atau enggak? Mereka pakai basoka, lawan atau tidak? Mundur atau maju? Takbir! Gitu. Awas ente, besok-besok hilang. Jadi begitu, umat Islam itu salah satu kemuliaannya, musuh-musuh Islam takut kepada umat Islam sebulan sebelum peperangan. Mereka sudah takut. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kita ini sakit, kita ini menderita, kita takut luka, musuh juga lebih takut. Jikalau mereka berani membela daripada kejahatan, demi Allah, kami di sini siap mati syahid untuk masuk surga kepada bersemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Lanjut enggak nih? Ini anak kadang-kadang suka kelolosan. Anak ini sebenarnya lagi kasus, doain ya. Kalau masuk penjara ya didoain biar sejahtera. Kalau enggak masuk penjara, jelaskan kasusnya apa? Jangan tapi. Jelaskan kasusnya apa? Ente jelaskan anak masuk penjara, ente hilang nanti. Jelaskan kasusnya apa? Kalau Habib Bahar enak, masuk penjara banyak yang jenguk. Anak di Lombok nih jauh. Bahar bin Smith yang besuk, yang jenguk. Masya Allah, Allahu Akbar. Jelaskan. Jadi sebelum saya lanjutkan pembahasan Isra Mi'raj, kemarin viral ceramah saya membahas tentang satu hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, al ulama umana'ur rusul malam yukhalitus sultan, bahwasanya para ulama itu adalah pembawa amanat para rasul semasih mereka tidak mendekat, tidak menjilat, tidak mencari para penguasa. Fa idza khalatus sultan, apabila para ulamanya mencari para pejabat, menjilat kepada para pejabat, faqad khanur rasul,
mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ada kita lihat ulama seperti itu, langsung jauhi dan tinggalkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang menjilat ada atau tidak? Kira-kira ikutin atau tinggalkan? Ikutin atau jauhkan? Ikuti atau tinggalkan? Jadi seperti itu. Saya sebutlah ada salah satu orang tersinggung, banci, ngelaporin saya dilaporin, dibilang Habib Quraisy menghina orang yang paling penting di NTB. Saya dilapor. Siapa orangnya, sebutkan. Udah Beb, antum nih juga. Nggak apa-apa lah, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Ya, udah pada kenal dia, udah pada kenal. Sebutkan. Jangan takut, sebutkan. Enggak. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Sekali. Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Setelah itu saya dipanggil ke Polda untuk menjelaskan. Saya jelaskan seterusnya. Saat ini masih tahap penyelidikan. Ya, kalaupun masuk penjara dinikmati saja, betul? Tidak ada. Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang makalah. Ya. Perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanahur rasul. Fa idza lam hubbud dunya, fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitu salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitu salatin faqad khana Allah war rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Maksudnya amanah apa? Rasulullah memberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Ilmu, amal, dakwah, Islam, iman. Itu amanah yang Rasulullah berikan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi. Betul? Jadi ulama itu menerima amanah dari tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitu salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat pejabat. Kalau ulama dekat penguasa ngasih nasihat nggak masalah, nggak termasuk dalam hadis tadi. Paham? Nah, jadi kalau ulama cinta dunia, kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khana Allah war rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ada nggak? Nah, berarti kalau Habib Quraisy bawa hadis itu terus ada yang tersinggung, berarti dia itu apa? Termasuk nggak? Termasuk yang cinta dunia nggak? Termasuk yang bergaul dengan penguasa nggak? Termasuk dengan yang jadi penjilat pejabat nggak? Berarti termasuk, gitu aja. Kalau emang dia nggak merasa, kalau memang nggak merasa, ya udah, jangan laporin, betul? Atau kalau sudah laporin, cabut laporannya, betul? Siapa dia? TGB, Tuan Guru Bajang. Baper banget kau, hah? Betul? Betul? Jadi ulama jangan baper, berarti ngerasa. Cabut tuh laporan, betul? Lanjut, fadlan ya akhi, lanjutkan. Ana hanya menjelaskan, betul tak? Kalau memang tidak merasa,
sebagai ulama yang mengkhianati Allah dan Rasul, berarti jangan lapor dong. Kalau ngelapor nggak terima, ya berarti dia merasa. Betul, betul. Stabil. Masya Allah, makin malam makin panas ini. Ya, jadi begitulah. Dilanjutkan daripada Isra Mi'raj, sedikit saja yang ingin saya bahas. Jangan lemah kok jadi Isra Mi'raj. Bukan. Ini antum dengar. Ini motivasi yang ajib, sawa. Ini motivasi yang ajib. Ya Quraisy, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar. Sebelum surat Al-Isra, saya tanya, kalau Habib Quraisy di penjara terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Lawan nggak? Lawan nggak? Tenang Beb, tenang aja. Kita orang bukan berani mati, bukan berani mati, bukan berebutan mati, bukan cari mati. Kita orang jatuh cinta sama mati. Allah. Lanjut Beb, Isra Mi'raj. Saya tidak akan membahas Isra Mi'rajnya, tapi saya akan membahas satu kejadian. Sebelum di dalam surat Isra itu ada satu surat. Apa sebelum surat Isra itu? Surat apa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Kasih sorban nih, ada yang tahu nih? Nggak ada yang tahu sebelum surat Isra itu apa? Sebelum surat Isra itu adalah surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Apa kaitan surat An-Nahl dengan surat Al-Isra? Lanjut nggak nih? Nuk mana Beb? Mana? Lanjut nggak nih? Apa sampai mana tadi? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu artinya lebah. Apa kaitannya surat An-Nahl sama surat Al-Isra? Maka di dalam tafsir Sya'rawi dibahas pembahasan yang begitu indah. Isra dan Mi'raj sebagaimana tadi yang kita dengar Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah terbesar Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman belum pernah satupun manusia, belum pernah satupun nabi, belum pernah satupun malaikat mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapati oleh Nabi Muhammad, yaitu bertemu dengan Allah secara langsung. Nabi mendapatkan itu nikmat bukan dengan tidur-tiduran, bukan dengan malas-malasan, tapi dengan perjuangan yang begitu besar, sebagaimana dua akhir ayat di dalam surat An-Nahl ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Shadaqallahul azim. Paham atau paham? Paham enggak? Hah? Mau terjemahannya enggak? Di sini dikatakan, wahai Nabi, bersabarlah engkau. Bersabar atas apa? Di tahun ke-10 daripada kenabian itu, Nabi SAW kehilangan istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Istri yang begitu berkorban, berjuang, melindungi Nabi, meninggal di tahun 10 daripada kenabian. Tidak sampai di sana, di tahun itu juga paman tercinta beliau, Abu Talib, yang begitu melindungi beliau, meninggal dunia. Sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzun, tahun kesedihan.
Tidak sampai di sana, Nabi berhijrah ke Taif untuk mencari sebagian kerabatnya. Sampai di sana bukan mendapatkan sambutan yang baik, justru Nabi SAW dilempari dengan bebatuan, diusir dari kampung tersebut, sehingga berdarah kedua kaki mulia Nabi Muhammad SAW. Derita demi derita yang Nabi rasakan, Allah katakan wasbir, bersabarlah engkau Nabi, wa ma sabruka illa billah. Tidaklah sabarmu itu hanya untuk Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kamu sekali-kali bersedih atas perbuatan mereka kepadamu. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan memiliki hati yang sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempit keadaan Nabi, begitu sedih hatinya Nabi, dikuatkan dengan ayat selanjutnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan siapapun saja yang berpihak kepada Allah dan Allah berpihak kepadanya. Oke, itu tadi video dari ceramah dari Habib Quraisy tentang Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW di Ponpes Tajul Alawin. Dan di sini Habib Bahar tadi memberikan masukan kepada Habib Quraisy, jangan takut kalau kita benar ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Pokoknya kalau kita benar jangan takut, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budaya kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.